Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Nur Hasanah. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius yang merupakan materi kelas 8 semester 1. Kita awali dari belajar posisi titik pada bidang kartesius. Perhatikan bidang kartesius berikut ini. Garis yang mendatar ini disebut dengan sumbu X atau absis. Garis yang vertikal disebut dengan sumbu Y atau ordinat, sedangkan titik-titiknya nanti dikatakan memiliki koordinat. Misalnya ini titik A. Koordinat A adalah dengan cara kita luruskan ke sumbu X pas angka 2, ke sumbu Y-nya pas angka 6, maka koordinat A adalah 2,6. Dengan menggunakan cara yang sama, maka koordinat B dapat kita tentukan yaitu 5,5, koordinat C negatif 4,3, koordinat D negatif 5,6, koordinat E negatif 3,3, F negatif 5,6, G 5,4, H 3,6. Selanjutnya kita belajar jarak tempat terhadap garis sumbu. Garis sumbu tadi ada dua ya, sumbu X dengan sumbu Y. Sumbu X kita misalkan sebagai jalan X, sumbu Y kita misalkan sebagai jalan Y. Di sini ada beberapa tempat yang dicontohkan, ada SMP Negeri 1, rumah belajar, pasar, kantor Pemda. Dari gambar ini kita akan mendapatkan beberapa informasi, antara lain SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 ini posisinya yaitu berjarak 3 satuan dari jalan X dan 5 satuan terhadap jalan Y. Rumah belajar posisinya yaitu 6 satuan terhadap jalan X dan 6 satuan terhadap jalan Y. Sedangkan untuk pasar posisinya 2 satuan terhadap jalan X dan 4 satuan terhadap jalan Y. Bagaimana dengan kantor Pemda? Tentu kalian bisa memahami. Kita lanjut tentang istilah kuadran. Di bidang kartesius ada beberapa istilah, antara lain ini kuadran. Kuadran yaitu posisi titik. Ketika posisi titik itu berada di daerah sini, di atas sumbu X, di kanan sumbu Y, atau koordinatnya yaitu X positif, Y-nya positif, maka dinamakan titik itu berada di kuadran 1. Sedangkan kalau di sini X-nya negatif, Y-nya positif, maka dinamakan titik itu berada di kuadran 2. Ketika titik itu berada di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y, atau dengan kata lain X-nya negatif, Y-nya negatif, maka posisi titik itu dinamakan di kuadran 3. Dan titik itu dikatakan berada di kuadran 4 ketika X-nya positif, Y-nya negatif, atau berada di bawah sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Kita lanjutkan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu, misalnya A, B. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kartesius. Ini sumbu X, ini ada sumbu Y, dan di sini ada beberapa tempat. Ini seperti permainan pada pramuka ya. Kalau saya mau mengatakan pos 2 berada atau terhadap pos utama itu di mana, maka kita seolah-olah berjalan menuju pos 2 dari pos utama. Jalan kita ditentukan harus kanan kiri terlebih dahulu, baru atas atau bawah. Misalnya ini pos 2 terhadap pos utama berarti 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Tapi kalau pos 2 terhadap teka-teki tersembunyi berarti 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Nah, pada gambar tadi misalkan saya mau mengatakan posisi perumahan. Posisi perumahan, perhatikan, dari pos utama atau dari titik asal yaitu 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Itu tadi posisi perumahan dari titik asal. Tapi kalau kita tadi melihatnya dari pos 2,
maka perumahan berada 10 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Kita lihat lagi misalkan posisi kolam. Kita lihat gambarnya lagi, posisi kolam itu di sini. Kalau dari titik asal atau terhadap titik asal, maka 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Tapi kalau dari tanah lapang, maka 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Nah, jadi dari gambar tadi kesimpulannya semacam ini. Untuk yang lainnya tentu bisa dilihat lagi sesuai gambar tadi ya, dan bisa dianalisis. Kita lanjutkan lagi memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Di sini ada 4 garis yang biru ini, L1, katakanlah ini L2, L3, L4. Garis-garis yang biru ini itu terhadap sumbu X dinamakan garis yang sejajar sumbu X. Ingat, garis yang sejajar adalah garis yang tidak pernah berpotongan karena gradiennya sama. Kemudian kalau garis yang biru ini terhadap sumbu Y, karena dia membentuk sudut siku-siku, maka dikatakan garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Bandingkan misalkan ini masih sumbu X-nya, yang hitam ini yang vertikal sumbu Y. Kita lihat garis yang hijau, ini ada 4, M1, M2, M3, dan M4. Baik M1, M2, M3 maupun M4 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan dia tegak lurus dengan sumbu X. Dari sini kita bisa mengelompokkan berarti garis yang sejajar sumbu X ada L1, L2, L3, L4. Sedangkan yang sejajar sumbu Y berarti tadi M1, M2, M3, M4. Otomatis kalau dia garisnya sejajar sumbu Y, berarti dia tegak lurus sumbu X. Demikian juga kalau dia sejajar sumbu X, berarti dia tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, kalau ada garis yang seperti ini, yang merah ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Dua garis yang merah ini, katakanlah N1 dengan N2, ini tidak bisa dikatakan sejajar maupun tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Karena dia memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Jadi dua garis ini adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.